يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: Al-mar'atu aurah. Al-mar'atu wanita auratun adalah aurah, perkara yang harus ditutupi. Wa innaha sesungguhnya mar'ah idza kharajat bila dia keluar min baitiha dari rumahnya, istashrafaha maka mendekatinya asyaitanu syaitan. Wa innaha dan sesungguhnya perempuan la takunu tidaklah ada aqraba lebih dekat ilallahi kepada ridha Allah minha daripada wanita fi qa'ri baitiha di tengah rumahnya, di dalam rumahnya. Wa innaha sesungguhnya wanita la takunu tidaklah ada wanita itu aqrabu lebih dekat ilallahi kepada ridha Allah minha daripada wanita fi qa'ri baitiha di dalam rumahnya. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Di wanita itu tempat yang terbaik adalah di rumahnya. Tempat yang paling dekat dengan ridha Allah bagi wanita adalah rumahnya. Mafhumnya, tempat yang paling jauh bagi wanita itu dari ridha Allah kalau dia keluar rumah. Maka syaitan itu usaha habis-habisan bagaimana wanita itu keluar rumah. Karena kalau wanita itu sudah keluar rumah, didekati syaitan, maka akan jadi sumber-sumber kemaksiatan. Jadi wanita itu keluar rumah itu hanya kalau ada darurat saja, maknanya begitu. Hanya ada keperluan yang sangat saja wanita itu keluar rumah. Tertib aslinya itu seperti itu. Sendiri dengan mata kita sendiri, bagaimana kalau wanita-wanita itu keluar rumah itu nanti akhirnya ya nggak baik, kebanyakannya itu nggak baik. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: khairu masajidin nisa, sebaik-baiknya masjidnya, tempat sujudnya wanita, qa'ru baitihinna adalah qa'ru buyutihinna adalah dalam rumahnya. Rawahu Ahmad bin wa qala sahihul isnad. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: inna ahabba salatil mar'ati, sesungguhnya paling menyukakannya sholatnya seorang wanita, sholatnya wanita yang paling menyukakan Allah, yang paling disukai oleh Allah. Inna ahabba sholatil mar'ah, sesungguhnya sholat wanita yang paling menyukakan ilallahi kepada Allah, fi asyaddi makanin adalah di dalam paling sangatnya tempat, fi baitiha di rumahnya, zulmatan gelapnya. Jadi di tempat yang paling gelap di rumahnya, fi asyaddi makanin fi baitiha zulmatan, di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya. Rawahu Ibnu Huzaimah. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala,
Salatul mar'ati, salatnya seorang wanita fi baitiha, di rumahnya. Afdalu adalah lebih utama min salatiha, daripada salatnya fi hujratiha, di dalam kamar besarnya. Jadi bait itu kamar yang lebih kecil, kemudian hujrah itu kamar yang lebih besar. Wa salatuha, salatnya wanita fi mikhda'iha, dalam tempat tidurnya. Afdalu ada lebih utama min salatiha, daripada salatnya fi baitiha, di rumahnya, di kamarnya. Jadi pokoknya maksudnya ini pembagian rumah pada zaman itu. Mikhda' itu paling tempat tidur yang paling sembunyi, itu yang paling baik. Pokoknya tempatnya paling sembunyi, paling baik lah bagi wanita. Rawa Abu Daud Ibnu Khuzaimah al-mihda' bikasmi iskanil kha, huwa maknanya mihda' al-khizanatu adalah gudang atau kamar. Takunu yang adanya khizanah itu fi dakhil bait, di dalamnya kamar. Jadi kamar kecil yang ada di dalam kamar, khizanah. Wal muradu, yang dikehendaki, anal mar'ata, sesungguhnya wanita, kullama satarat, setiap dia ini tertutup, wa ba'uda, dan jauh, mangdharuha, pandangannya, an ayunin nasi, daripada pandangan-pandangan manusia, karena maka adalah tempat itu afdhala, lebih mengutamakan li salatiha, kepada salatnya. Ulama statarat, kapan-kapan menutup wanita itu, tertutup wanita itu. Wa ba'uda, dan jauh, mangdharuha, pandangannya, an ayunin nas, dari pandangan-pandangan manusia, karena maka adalah afdhala, lebih utama li salatiha, kepada salatnya. Wa salatuha, maka salatnya fil khizanati, di dalam khizanah, dakhilal baiti, di dalam kamar, dalamnya kamar, afdalu, ada lebih utama min salatiha, daripada salatnya fil baiti, di dalam kamar. Wa salatuha, salatnya fil baiti, di dalam kamar, afdalu, lebih utama min salatiha, daripada salatnya fi hujratil bait, di dalam sekatan rumah. Jadi hujratul bait itu maksudnya ya sekatan yang lebih besar daripada bait itu. Wa salatuha, salatnya wanita fil hujrati, dalam hujrah, afdalu, ada lebih utama min salatiha, daripada salatnya fid dari, di rumah, kharijal hujrati, di luar hujrah. Wa salatuha, salatnya fid dari, di rumah, afdalu, ada lebih utama min salatiha, daripada salatnya fil masjid, di dalam masjid. Waqad saraha Ibnu Khuzaimah wa jama'atun minal ulama bi anna salata, bahwa salatnya wanita fi dariha, di rumahnya, afdalu, adalah lebih utama min salatiha, daripada salatnya fil masjid, di masjid. Wa in kana, walaupun adanya masjid itu Masjid Makkah, Masjid Makkah, awil Madinati, atau Masjid Madinah, au Baitul Muqaddasi, atau Masjid Baitul Muqaddas. Masjid Makkah, awil Madinati, au Baitul Muqaddasi. Wal itlaqat, kata-kata umum, fil ahadisil mutaqaddimah, dalam hadis-hadis yang terdahulu, tadulu, adalah menunjukkan ala dzalika, atas keterangan tersebut. Waqad saraha, dan telah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dengan penjelasan tersebut, fi hadisi Ummi Humaid al-ati, di dalam hadisnya Ummu Humaid yang akan datang. Tetapi farrajulu, maka laki-laki, kullama ba'uda, setiap jauh, mamsyahu, perjalanannya, wa kathurat, dan banyak, khutahu, langkahnya, zada, maka bertambah, ajruhu, pahalanya, wa azumat, dan besar, hasanatu, kebaikannya. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, kullama ba'uda, setiap jauh, mamsyaha, perjalanannya,
qala maka sedikit ajruha pahalanya, wa nakusat dan berkurang hasanatuha kebaikannya. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya safnya laki-laki awaluha adalah awalnya, wa syarruha paling buruknya, paling sedikitnya pahalanya safnya rijal, syarruha maksudnya paling sedikitnya pahalanya, akhiruha adalah akhirnya, wa khairu sufufin nisa dan paling banyak pahalanya saf wanita, akhiruha adalah akhirnya, wa syarruha dan paling buruknya maksudnya paling sedikitnya pahalanya, awaluha adalah awalnya. Wa inna makana dan hanyalah ada al-fadlu kelebihan fi safihina dalam saf wanita, al-akhirah adalah dalam saf akhir, libudihina karena jauhnya wanita, an mukhalatati rijal dari bercampur dengan laki-laki, wa ru'yatihinna dan melihat rijal. Fa amma idza shalla ketika salat an-nisa wanita wahdahuna secara sendirian, la ma'a rijalin bukan bersama laki-laki, fa khairu sufufina maka sebaik-baiknya safnya wanita, awaluha adalah awalnya, karijali seperti laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, ini tertib ini yang susah difahami orang sekarang. Kenapa susah difahami? Karena aturan kehidupan itu sudah nggak karu-karuan. Aturan kehidupan itu sudah tidak karu-karuan, sudah nggak pakai tatanan. Nah, ketika kehidupan itu sudah nggak pakai tatanan, maka jadinya semerawut, ditata itu jadi susah difahami. Ya, tertib dalam agama ini, laki-laki itu sebagai pimpinan di dalam keluarga, dialah yang bertanggung jawab untuk infak kepada keluarga itu. Ya, tertib wanita itu adalah di rumah untuk mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Tapi sekarang itu dibalik, justru yang cari nafkah itu perempuan. Bahkan perempuannya itu dikirim kemana-mana untuk cari nafkah. Yang laki-laki malah di rumah. Ini banyak terjadi demikian ini. Maka tatanan kehidupan itu jadi semerawut, tidak karu-karuan. Maka susah untuk difahami. Tapi kalau orang itu kembali kepada tatanan agama, laki-laki yang tanggung jawab untuk nafkah, wanita tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, wanita bertanggung jawab menghidupkan agama di rumah-rumah, laki-laki bertanggung jawab untuk menghidupkan agama di luar rumah, dimulai dari masjidnya sendiri. Wanita menghidupkan agama di rumah-rumah, dimulai dari rumahnya sendiri. Kalau penataan kehidupan itu seperti itu, maka arahan-arahan Nabi itu mudah difahami. Oh iya. Nah, ini wanita ini bu guru di rumah. Lah kalau wanita ini terus 5 waktu ke masjid terus, siapa yang ngurus anaknya? Kan jadi masalah. Sekarang ini apa itu wanita-wanita apa itu pergi ke masjid tiap hari. Kenapa? Karena dan dianggap tidak ada masalah. Kenapa? Karena anaknya nggak diurus kan. Anaknya nggak diurus, nggak dididik anaknya. Kalau wanita ini punya tanggung jawab memikirkan anak-anaknya, menghidupkan amalan di rumah, mendidik anak-anaknya,
tentu wanita itu sudah otomatis nggak bisa ke masjid. Dia akan sibuk mendidik anaknya di rumah itu. Ya nggak, kamu pikirkan, ya nggak? Sekarang ini emansipasi wanita katanya, persamaan hak, maka wanita jadi polisi, ya, wanita jadi supir bis, ya, wanita jadi apa itu pelayan di pom bensin. Kelihatannya ini kan satu wanita ini apa berperan dalam pembangunan katanya, maka ada menteri peran wanita, ya. Kayaknya itu kayak benar aja gitu, tapi kalau kita renungi bukan menjadi berperan dalam pembangunan, tapi malah membebani pembangunan itu sendiri. Nah kalau wanita itu kerja di rumah, yang ngurus anaknya itu siapa? Coba pikirkan. Kan sudah fitrahnya manusia itu wanita itu punya anak. Nah kalau wanita keluar rumah itu loh, yang ngurus anaknya itu loh siapa? Coba ingat. Ya pembantu Pak, pembantu. Carikan pembantu. Lah yang ngurus anaknya pembantu siapa? Pembantunya itu kan punya anak juga kan lama-lama. Yang ngurus anaknya pembantu siapa? Ini satu pertanyaan yang jawabannya itu panjang itu. Kemudian kalau wanita itu keluar rumah, nah nanti kalau suaminya pulang, istrinya nggak ada di rumah, yang ngurus suaminya itu siapa? Pembantu juga begitu. Jadi masalah gitu. Jadi wanita keluar rumah ini permasalahannya itu jadi banyak. Kelihatannya ini seperti wanita itu berperan dalam pembangunan, tapi malah ini jadi permasalahan dalam pembangunan itu sendiri. Tapi kalau wanita itu mendidik anak-anaknya di rumah, ngajari dia sholat, hidupkan taklim, menyayangi anak-anaknya, akhirnya anaknya jadi anak-anak yang soleh, mudah dididik, akhirnya jadi pejuang-pejuang, jadi wali-wali Allah, kan lebih baik daripada wanita itu keluyuran kemana-mana, anaknya tidak terurus, akhirnya diurus orang terminal. Ini kenyataan ini. Tapi ini semua jangan difahami terus wanita tidak boleh ke masjid. Karena ini pemahaman ini langsung dipangkas oleh Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan wanita itu dilarang ke masjid. Jadi maksudnya wanita itu juga tetap boleh ke masjid, tapi dengan pakai tertib supaya tidak menimbulkan fitnah. Wanita-wanita yang sudah tua-tua, ya, yang di rumah sudah nggak punya anak yang harus diurus, ya tentu itu ke masjid itu baik. Bahkan apa itu istri-istri Nabi pun juga ke masjid, ya. Tapi pokoknya itu wanita itu digalakkan di rumah memang, tetapi bukan berarti dilarang ke masjid. Dan selagi di rumah itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Seperti pada zaman sekarang yang sering saya katakan, sekarang rumah itu tidak bisa dikatakan rumah, ya. Rumah itu sekarang jadi bioskop, ya. Rumah itu tidak bisa dikatakan rumah lagi sekarang. Rumah itu jadi tempat kerusakan. Jadi, nah kalau rumah-rumah itu sudah hidup amalan agama, tentu saja ini ya tempat yang terbaik bagi wanita adalah di rumah. Tapi saya ulang lagi, bukan berarti dilarang ke masjid, ya. Bahkan dalam beberapa hadis kan ada wanita ke masjid bawa anaknya nangis, maka Nabi mengatakan sebetulnya tadi saya itu sholatnya ingin saya perpanjang, tapi gara-gara ada anak nangis
di masjid, maka saya pendekkan karena ini saya khawatir memberatkan kepada ibunya. Jadi Nabi itu juga tidak melarang, bukan Nabi terus, nggak boleh bawa anak ke masjid, nggak boleh wanita ke masjid, tidak seperti itu. Di rumah paling baik, tapi tidak dilarang di masjid. Ummahatul mukminin pun pergi ke masjid. Bahkan dalam Ramadan pun wanita-wanita iktikaf di masjid. Zaman Nabi dilihat Nabi juga. Jadi orang itu yang tengah-tengah gitu loh. Wanita itu ditarghib untuk menghidupkan amalan di rumah, tetapi jangan sampai ketingkatan terus nggak boleh ke masjid. Itu pemahaman yang keliru. Begitu juga keliru kalau wanita itu ditarghib habis-habisan untuk pergi ke masjid. Itu juga keliru juga. Memang wanita itu sudah fitrahnya itu ada nifas, ada haid, yang dia waktu itu nggak bisa ke masjid, memang sudah fitrahnya begitu. Wanita itu ada waktu-waktu menyusui yang susah untuk ke masjid memang. Jadi memang fitrah wanita itu sendiri yang paling cocok tuh di rumah. Tapi rumah yang bagaimana? Nah, rumah yang dihidupkan satu suasana yang baik. Maka saya itu terkesan kalau di Pakistan atau di Bangladesh ya. Rumah-rumah itu di Bangladesh itu terutama rumah itu sangat-sangat sederhana di sana itu. Seperti kandang ayam kalau ke sini itu. Tetapi itu enak kalau ditempati itu enak gitu loh. Di rumah itu ada pagarnya, walaupun pagarnya itu pagar hidup dari apa itu daun-daun berduri begitu, ada pagarnya, ada halamannya di dalam, sehingga wanita itu bisa dapat udara di dalam rumahnya. Jadi rumah itu memang didesain wanita itu tinggal di rumah itu bisa enak gitu. Bukan seperti orang Jawa ini bikin rumah senangannya yang mepet jalan, halamannya langsung ke jalan, sehingga rumah itu jadi tidak berfungsi untuk apa itu kebaikan, jadinya malah untuk tempat mejeng ya. Itu anak-anaknya pada keluar, wanita-wanita bersihin kaca ya, sambil mejeng di pinggir jalan. Ini orang Jawa, kita kan orang Jawa toh ya. Orang-orang Indonesia lah gitu. Jadi rumah itu tidak untuk tutup aurat, malah tempat untuk tidak baik. Sore-sore duduk di kursi-kursi depan rumah ya. Ini setan kan pandai sekali. Dengarkan musik lagi. Ini bagaimana kalau rumah ini kan sudah bukan rumah ini namanya. Ini sudah bukan rumah lagi jadinya. Jadi maka agama itu harus dirasakan, difahami, kemudian dijadikan sebagai budaya. Maksudnya rumah itu jadi berubah ketika orang itu berpikir agama. Nah, kan begitu kan. Bagaimana wanitanya bisa tertutup, bagaimana anak-anaknya bisa terdidik, diatur demikian rupa. Nah ini kamu orang-orang yang sudah sedikit-sedikit belajar agama ini, kamu merenungi gimana ya bisa ngerubah rumahnya. Wah, rumah tempat saya itu sempit sekali, susah, gimana ya. Di Sumatera masih banyak tanah ya. Di Rian sana masih kosong ya. Gak usah beli ya. Jadi kalau orang itu ingin satu islah itu ya ada aja jalannya.
Ya kalau kamu lihat di Saudi mamanya, kamu sulit namanya bertamu itu kalau nggak kenal itu sulit gitu. Karena rumah terpagar semua, mestilah halamannya di dalam, ada pintu gerbangnya. Kadang-kadang kalau rumahnya kecil halamannya di atas ya. Yang namanya satah. Satah itu sejak zaman Nabi ada, di halaman itu di atas, sehingga tidak memudahkan dilihat auratnya. Ini perlu kita renungi perkara-perkara seperti ini. Apa ya, Wan? Akror.